Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali di kesempatan saat ini. Di kesempatan ini kita coba bahas tentang tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu yang bagaimana? Coba kita pikir, saat ini ternyata setinggi apapun merasa diri kita, setinggi apapun tingkatan ilmu di era sekarang, di zaman sekarang ini, ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada karomahnya. Kita bisa lihat dari mana? Dilihatnya dari peninggalan kita, dilihatnya dari kuburan kita. Di saat kita nanti meninggalkan dunia ini, ternyata apa? Kuburan kita ini tidak akan membawa apa-apa, tidak ada karomahnya sama sekali. Walaupun tingkatan ilmunya sudah tinggi, levelnya sudah dianggap masyarakat itu orang yang mulia, tapi ternyata tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena apa? Jangankan ke orang lain datang ke kuburan kita, tetangga kita aja tidak mau untuk menziarahinya. Zaman sekarang ini, jangankan kok kita, kok tetangga, kita sendiri aja untuk ziarah ke kuburan orang tua kita yang sudah meninggal, atau kakek kita atau buyut kita, itu sudah malas rasanya. Oke, mari kita bahas satu persatu tingkatan ilmu yang tertinggi, yang benar-benar membawa karomah dan benar-benar masih membawa hikmah untuk semuanya. Kita bahas dari yang berkeyakinan Islam. Tingkatan tertinggi itu ada di Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekarang di mana? Ternyata Nabi Muhammad itu sekarang sudah tidak ada. Hanya kuburannya, makamnya, dan petilasan-petilasannya. Tapi fakta, petilasan dan kuburan Nabi Muhammad itu sangat membawa berkah bagi seluruh dunia. Bukan hanya Arab aja, bukan hanya Mekah atau Madinah, bukan, tapi seluruh dunia. Dengan adanya kota suci peninggalan Nabi Muhammad, yaitu Mekah dan Madinah, itu bisa menghidupi dunia. Contohnya Cina bukan Islam, dan faktanya dengan adanya Mekah Madinah, seluruh negara, seluruh dunia itu melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji. Dan Cina yang notabene Konghucu itu bisa hidup, bisa membawa berkah. Karena apa? Orang Cina memproduksi koko, pakaian gamis, sajadah, kopiah, itu bisa hidup dari negara Arab, bisa menghasilkan. Orang India yang notabene banyaknya Hindu, itu bisa hidup di negara Mekah. Kebanyakan orang menjadi pekerja, menjadi sopir, menjadi asisten pribadi. Itu karomahnya, yang orang mempunyai tingkatan ilmu tertinggi.
Oke, kita bahas yang ada di Indonesia. Di Indonesia, ilmu tingkatan tertinggi untuk keyakinan agama Islam itu adalah para wali, para sunan. Terkenal di Indonesia itu Wali Songo. Nah, sekarang di mana? Wali Songo itu hanya meninggalkan kuburan. Sekarang hanya kuburannya. Tapi ternyata bukan hanya orang Islam aja yang hidup dari kuburan Wali Songo. Bukan masyarakat Jawa aja. Banyak membawa berkah. Para supir bus, para supir travel. Karena apa? Walaupun hanya gundukan tanah, ternyata masih banyak diziarahin para umat-umat Islam, yang akhirnya yang di sana, di wilayah sana, di wilayah kuburan-kuburan para wali, itu masyarakat bisa mendapatkan rezeki, masih banyak mendapatkan rezeki. Bisa jualan bunga, aqua, pecel, es, cendol, dan macam-macam. Orangnya sudah tidak ada. Para wali sudah mati, sudah tidak ada, tapi karomahnya, tingkatan ilmunya luar biasa. Orang yang sudah meninggal aja itu masih bisa membangun masjid yang gede, yang besar. Kita yang hidup dalam jangka 1 bulan disuruh membangun masjid aja sudah ngap-ngapan, tidak mampu, dan sangat luar biasa. Siapa yang berani memindahkan kuburan para wali? Tentu tidak ada berani, negara pun tidak akan berani. Kalau kuburan kita, orang tua kita, kakek kita, saudara kita, ada tata ruang kota, itu pasti digusur. Tapi kalau berani, ada keputusan atau kebijakan pemerintah yang menggusur kuburan para wali, saya yakin akan ada pertumpahan darah. Itulah karomahnya. Karena apa? Para wali berdakwah itu tanpa pamrih. Beda dengan, maaf, ustadz, kiai-kiai sekarang yang mereka mendakwahkan keyakinannya, mendakwahkan agamanya, mengabarkan berita tentang firman-firmannya, itu semua tanpa pamrih. Itu semua pamrih, harus dibayar. Makanya dia tidak meninggalkan apa-apa. Kuburan mereka tidak akan menjadi panutan, tidak akan menjadi ziarahan para orang, para umatnya, karena mereka semuanya pamrih. Dan itu bagi saya tidak ada apa-apanya. Tapi ini sudah zamannya. Kita kupas yang kedua, untuk keyakinan Buddha. Sudah saya pelajari dan saya teliti, ternyata tingkatan tertinggi untuk Nusantara, tingkatan ilmu tertinggi untuk di negeri Nusantara Indonesia ini, ternyata mayoritas ada di Pulau Jawa. Nah, tingkatan ilmu tertinggi Buddha itu apa? Itu ada di tanah Jawa Tengah. Dia hanya meninggalkan tumpukan batu. Ada di wilayah daerah Magelang dengan nama Borobudur. Apa orang Buddha aja yang hidup dari Borobudur? Ternyata tidak. Bagi teman-teman yang pernah main, pernah piknik atau refreshing ke Borobudur, tentu bisa melihat siapa yang hidup dari Borobudur.
tentunya wilayah Jawa Tengah. Lihat siapa yang berjualan di sana. Apakah orang Buddha semua? Tentu tidak. Ada yang haji, ada yang orang Cina, ada yang orang Kristen, ada yang orang Hindu, bahkan yang tidak punya agama pun hidup dari Borobudur. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kupas dari tingkatan atau peninggalan, tingkatan tertinggi dari Hindu. Hindu itu meninggalkan apa di tanah Jawa? Ternyata meninggalkan Prambanan namanya. Hanya tumpukan batu. Tapi bisa kita lihat di sana. Siapa yang hidup dari Prambanan? Ternyata bukan orang Hindu aja. Dan yang hidup dari Prambanan itu sama seperti yang hidup dari Borobudur. Yang jualan di Prambanan itu bukan orang Hindu aja, macam-macam. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang tidak punya agama sekalipun bisa hidup dari peninggalan agama Hindu. Dan untuk yang terakhir itu Kristen. Apa tingkatan tertinggi ilmu Kristen di Indonesia? Ternyata tidak ada. Kristen dibawa masuk oleh para penjajah negara-negara Eropa ke Indonesia. Tapi ada satu tempat dan banyak tempat di wilayah Indonesia, orang Kristen hanya mencatut, memakai nama, tapi nama ini adalah nama yang mulia, tingkatan ilmunya tertinggi. Apa itu? Orang Kristen mempunyai satu tempat yang sering dikunjungi para jamaatnya dengan nama Gua Maria. Tidak ada sejarah yang mencatat Maria ke Indonesia, tapi ternyata dengan tempat rekreasi, bukan tempat rekreasi ya, tempat sakral yang dinamakan Gua Maria, itu ternyata ramai dikunjungi para jamaat dari gereja sana, dari gereja sini. Dan ternyata banyak di sana Gua Maria itu menghidupi banyak orang, terutama untuk wilayah-wilayah sana, wilayah yang berketempatan di Gua Maria itu. Masyarakat sekitar di saat jamaat berkunjung ke Gua Maria, mereka bisa berjualan lontong, berjualan es, berjualan pecel. Dan mereka juga bukan orang Kristen aja, ternyata banyak orang Islamnya, orang sukunya, orang yang tidak punya agama. Mereka bisa hidup dari tempat itu. Dari sinilah kita bisa berpikir, umat zaman sekarang ini ternyata tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya tingkatan ilmu tertinggi seperti orang-orang yang terdahulu. Tapi ini sudah zamannya. Karena kembali, siapapun yang berdakwah, siapapun yang mempunyai ilmu dan membagi ilmunya kepada masyarakat lain, mereka harus pamrih. Makanya peninggalannya tidak akan ada apa-apanya. Kita lihat dari mana? Dari kuburan kita kalau setelah kita mati. Kuburan saya kalau saya mati, saya dikencingin orang, itu gak akan kualat. Karena apa? Ya karena tingkatan ilmu saya tidak ada apa-apanya, dan mungkin tingkah laku saya di dalam bertetangga, berteman, bermasyarakat itu kurang bagus. Tapi siapa yang berani? Saya berani taruhan. Berani orang yang berani mengencingi kuburan para wali. Saya berani taruhan.
pasti tidak akan berani, karena pasti akan kualat. Walaupun orangnya sudah mati dan kita hanya mengencingi gundukan tanahnya, pasti kita akan kualat. Saya yakin itu. Di Indonesia pernah ada kasus, pernah ada cerita tragedi Pelindo akan dilebarkan wilayahnya, dan dengan terpaksa menggusur kuburannya Mbah Priok di posisi di wilayah Tanjung Priok. Apa yang terjadi? Siapa Mbah Priok? Mbah Priok itu seorang ulama. Di saat itu dia pendiri wilayah Tanjung Priok. Dia menyebarkan dengan tingkatan ilmunya, dia menyebarkan agama di Tanjung Priok, dan kuburannya mau digusur oleh pemerintah untuk melebarkan pelabuhan Pelindo, pelabuhan Indonesia. Ternyata yang terjadi apa? Perang. Hampir habis Satpol PP yang ada di Tanjung Priok. Tawuran dengan warga. Masih beruntung ada marinir yang membawa semua anggota Satpol PP, dibawa ke laut dan dinaikkan ke dalam kapal. Akhirnya warga tidak bisa mengejarnya. Itulah sekelumit tingkatan ilmu yang ternyata saat ini, dan kita harus sadar, kita ternyata tidak ada apa-apanya lagi. Dan saya iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.